Sahabat lansia dan keluarga tercinta, tahukah Anda bahwa banyak pasien stroke yang seharusnya bisa pulih lebih cepat, justru mengalami hambatan yang sangat serius, bahkan berhenti total dalam proses pemulihannya. Padahal niatnya sudah baik, semangatnya sudah tinggi, tapi karena beberapa kesalahan yang terlihat sepele, proses penyembuhan malah menjadi lambat, atau bahkan tidak membaik sama sekali. Di video ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pasien stroke dan keluarganya, mulai dari pola makan yang keliru, jenis latihan yang salah kaprah, hingga satu hal yang sering terlupakan, kesehatan mental. Semuanya akan kita bahas tuntas agar tidak terulang lagi. Ini bukan cuma soal medis, tapi soal harapan, semangat hidup, dan masa depan orang yang kita cintai. Jadi, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk semua sahabat lansia dan keluarga hebat di rumah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting, terutama bagi mereka yang sedang mendampingi orang tua, pasangan, atau saudara yang sedang dalam masa pemulihan pasca stroke. Materi ini sangat bermanfaat, karena banyak yang belum menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan yang justru memperparah kondisi pasien, bahkan tanpa disadari dilakukan setiap hari. Mari kita mulai dari kesalahan pertama, yang paling sering terjadi dan paling berbahaya, yaitu melakukan latihan fisik yang salah. Banyak keluarga berpikir bahwa semakin cepat pasien stroke dilatih berjalan, bergerak, atau duduk sendiri, maka akan semakin cepat pulih. Padahal tidak semua pasien stroke siap melakukan gerakan tertentu. Misalnya, memaksa pasien duduk terlalu lama padahal otot punggungnya belum kuat, atau menyuruh berjalan tanpa alat bantu yang sesuai. Akibatnya bukan kemajuan yang didapat, tapi justru bisa menimbulkan cedera baru, jatuh, bahkan membuat pasien trauma. Latihan harus dilakukan secara bertahap dan diawasi oleh tenaga ahli seperti fisioterapis. Jangan hanya mengandalkan tutorial dari internet atau saran orang awam, karena kondisi stroke setiap orang berbeda-beda. Kesalahan kedua adalah pola makan yang tidak disesuaikan dengan kondisi pasca stroke. Banyak keluarga merasa kasihan dan akhirnya membiarkan pasien makan apapun yang diinginkan, termasuk makanan tinggi garam, tinggi gula, atau berlemak jenuh. Padahal, stroke sangat berkaitan erat dengan tekanan darah tinggi, kadar kolesterol, dan gula darah. Makanan yang tidak tepat bisa memicu stroke ulang atau memperparah kondisi pembuluh darah yang sudah rusak. Contohnya seperti gorengan, daging olahan, makanan kaleng, makanan instan, dan cemilan tinggi gula. Sebaliknya, pasien stroke sangat membutuhkan makanan yang tinggi serat, rendah lemak jenuh, serta kaya antioksidan seperti sayur, buah, ikan berlemak sehat seperti salmon, serta kacang-kacangan. Kesalahan berikutnya yang tak kalah penting adalah mengabaikan kesehatan mental pasien stroke. Ini adalah kesalahan yang sangat sering terjadi karena fokus utama keluarga biasanya hanya pada fisik pasien. Padahal, stroke bukan hanya menyerang tubuh, tapi juga menghantam mental. Bayangkan seseorang yang dulunya aktif, bisa berbicara lancar, berjalan sendiri, tiba-tiba harus bergantung pada orang lain bahkan untuk ke kamar mandi. Itu bukan hal mudah secara psikologis. Banyak pasien stroke mengalami depresi ringan hingga berat, kehilangan semangat hidup, merasa rendah diri, bahkan ingin menyerah. Sayangnya, ini sering dianggap sepele. Keluarga perlu memberikan dukungan moral yang besar, sering mengajak bicara, mendengarkan keluhan mereka, serta kalau perlu, membawa pasien ke psikolog atau konselor agar pemulihan lebih utuh, bukan hanya tubuh, tapi juga jiwanya. Selain itu, kesalahan keempat yang sering dilakukan adalah terlalu cepat menyerah. Baru seminggu terapi, belum ada perubahan, langsung merasa putus asa dan berhenti. Padahal, pemulihan stroke bukan proses cepat. Bisa butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tergantung tingkat kerusakannya.
Yang dibutuhkan adalah kesabaran, ketekunan, dan konsistensi. Sedikit demi sedikit, progres akan terlihat. Bahkan satu gerakan kecil pun harus dihargai. Jangan terlalu fokus pada hasil besar. Fokuslah pada kemajuan kecil setiap harinya. Semangat dan dukungan dari keluarga adalah bahan bakar utama kesembuhan pasien stroke. Kesalahan kelima yang juga banyak terjadi adalah tidak melakukan evaluasi rutin terhadap kondisi pasien. Banyak keluarga merasa cukup dengan satu kali kontrol ke dokter, lalu tidak kembali lagi kecuali ada keluhan. Padahal, stroke adalah penyakit kronis yang perlu pemantauan jangka panjang. Harus rutin memeriksa tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, dan menyesuaikan obat jika perlu. Tanpa evaluasi berkala, kita tidak bisa tahu apakah kondisi pasien membaik atau justru memburuk. Jangan sampai pasien terlihat baik-baik saja, tapi di dalam tubuhnya sedang terjadi kerusakan yang tidak terasa. Lalu ada juga kesalahan dalam komunikasi antar anggota keluarga. Misalnya, ketika hanya satu orang yang bertanggung jawab penuh, sedangkan anggota keluarga lain tidak mau ikut terlibat. Ini bisa membuat si perawat utama kelelahan secara fisik dan mental, sehingga perawatan jadi tidak optimal. Padahal, perawatan pasien stroke adalah tugas bersama. Harus ada komunikasi yang baik antar keluarga, pembagian peran yang jelas, dan dukungan emosional satu sama lain. Kesalahan selanjutnya adalah tidak memberi pasien waktu untuk beradaptasi. Banyak keluarga yang terlalu terburu-buru ingin melihat pasien kembali seperti dulu. Mereka jadi tidak sabar, mudah marah saat pasien susah bicara atau sulit memahami perintah. Padahal, pasien stroke butuh waktu. Otak mereka sedang dalam proses menyusun ulang jalur-jalur syarafnya. Perlu latihan yang berulang-ulang, pendekatan yang sabar, serta suasana yang penuh kasih sayang. Jangan membuat pasien merasa menjadi beban. Buat mereka merasa dicintai, dihargai, dan tetap berarti. Kesalahan kedelapan adalah mengabaikan pentingnya istirahat berkualitas. Kadang keluarga berpikir bahwa pasien stroke harus aktif terus agar cepat pulih, tapi tubuh juga butuh waktu untuk memperbaiki diri. Istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas sangat penting untuk regenerasi sel dan pemulihan otak. Pastikan pasien tidur dengan posisi nyaman, ruangan tenang, dan jauh dari gangguan suara atau cahaya yang berlebihan. Dan terakhir, yang tidak kalah penting adalah tidak melibatkan pasien dalam keputusan tentang dirinya sendiri. Kadang keluarga terlalu mendominasi, semua keputusan diambil tanpa bertanya pada pasien. Ini bisa membuat pasien merasa tidak dihargai. Padahal, jika pasien dilibatkan, diberi pilihan, dan dipercaya, semangatnya akan tumbuh lebih besar. Jangan anggap mereka tidak mengerti. Tanyakan pendapatnya, dengarkan keinginannya, dan berikan mereka ruang untuk tetap mandiri sebisa mungkin. Sahabat semua, pemulihan stroke memang tidak mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Asalkan kita tahu kesalahan apa saja yang harus dihindari, dan menjalani prosesnya dengan cinta, sabar, dan penuh harapan, maka langkah demi langkah menuju kesembuhan akan terbuka. Jangan pernah menyerah, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk sembuh, untuk bangkit, dan untuk kembali menikmati hidup dengan bermakna. Semoga penjelasan ini bermanfaat, membuka mata dan hati kita semua agar bisa lebih bijak dalam merawat, mendampingi, dan mendukung proses pemulihan orang tercinta yang sedang berjuang melawan stroke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sebarkan video ini kepada siapa saja yang membutuhkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.